Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan video ini, sahabat-sahabat mungkin ada yang merasa pertanyaannya belum saya jawab ya, di channel Muhammad Arilau. Hari ini saya jawab. Oke. Di video saya yang berkaitan dengan BPHTB ini juga ada pertanyaan. Bagaimana kalau BPHTB sama sekali nggak dibayar, Pak? Misalkan begini, Pak. Si A beli tanah dari si B, kemudian si A bangun properti di atas tanah tersebut. Akan tetapi masih sertifikat pakai nama si B. Kemudian si A menjual properti ke si C. Hanya si C yang bayar BPHTB. Jadi sertifikat pecahan atas nama si B, PPh final per unit atas nama si A. PPh atas nama si B, jadi si A hanya pakai kuasa jual dari si B. Jadi si A untuk menghindari BPHTB atas peralihan dari si B, si A pakai surat kuasa membangun, menjual balik nama, menerima pembayaran dan lain-lain dari si B. Sementara ada PJB antara si A dan si B. Bagaimana hukumnya, Pak? Ya. Seharusnya ini AJB tidak bisa diterbitkan karena masing-masing baik penjual maupun pembeli itu ada kewajiban pajak. Teman-teman, saya sarankan untuk tidak menghindari pajak ya. Jangan karena uang tidak seberapa kita menghindari itu ya, melainkan itu jadi jeratan penggelapan pajak dan itu pidana ya. Setidaknya tidak membahayakan diri lah ya, totalitas lah ya, tuntas kalau mau transaksi itu ya. Terus oke, mana lagi yang ada pertanyaan tentang hukum? Saya ingin menjawab satu pertanyaan ya teman-teman di WhatsApp saya. Pertanyaannya gini: selamat siang Pak, saya mau nanya, saya kan beli tanah dari ahli waris dan baru dapat AJB dan BPHTB. Sama saya sudah membayar pajak sejak tahun 2016, artinya objek itu udah dikuasai ya, dan memiliki AJB. Oke. Tapi pas saya mau tingkatkan ke SHM, ternyata di BPN sudah tercatat SHGB atas nama PT. Dan SHGB tersebut berlaku sampai 2025. Apakah nanti tahun 2025 setelah masa berlaku SHGB tersebut habis, saya bisa menaikkan ke SHM? Dengan surat-surat yang saya pegang saat ini, apakah sudah cukup untuk membuat SHM? Saya sudah menduduki tanah tersebut kurang lebih 5 tahun. Jadi solusinya gimana ya Pak? Supaya saya bisa mengurus surat menjadi SHM. Apa dengan surat yang saya pegang berupa AJB, akta jual beli, BPHTB dan PBB yang saya bayar tiap tahun itu belum cukup untuk supaya SHGB tidak bisa diperpanjang? Mohon dijawab ya Pak. Terima kasih. Oke. Ini saya nggak tahu ini ya, yang WhatsApp saya ini namanya siapa? Buat masukan ya sahabat-sahabat, untuk menghubungi seseorang itu tentunya kita etikanya memperkenalkan diri ya. Misalkan kita itu siapa, apa kita itu Bu atau kita itu Pak, kita nggak tahu. Jadi orang yang mendapatkan pesan ini juga saya bingung ini, saya manggil ibu atau manggil bapak ya. Tapi saya coba jawab ya, dan nggak memberitahu dapat nomor WhatsApp saya ini dari mana gitu. Cuman saya coba jawab di channel YouTube saya ini untuk sebatas edukasi ya buat teman-teman. Oke. Perlu diketahui ya oleh sahabat-sahabat, yang namanya akta jual beli itu bukan bukti kepemilikan. Oke, ya, melainkan bukti peralihan. Jadi dari si A itu beralih kepemilikannya menjadi si B. Tapi si A juga harus menyertakan bukti kepemilikannya supaya pada saat diurus
peralihan hak itu secara full, ya, itu jelas apakah dia punya SHM, apakah apakah. Jadi orang itu memiliki sesuatu itu kan dasarnya jelas, ya. Misalkan nih saya punya tanah, ya, saya punya rumah atau tanah, ya. Rumah atau tanah itu memiliki bukti kepemilikan SHM misalkan. Nah, itu harus jelas. Nah, saat saya alihkan ke teman-teman misalkan, barulah kita buat namanya AJB, itu bukti peralihan bukan kepemilikan, ya. Jadi seperti itu. Itu kalau kita transaksi jual beli itu wajib ada SHM-nya disertakan, ya, diberikan aslinya kepada yang pembeli baru gitu. Bukan hanya AJB aja. Karena kita nggak tahu AJB itu dasarnya peralihan itu bisa terjadi itu apa, ya. Apa dasarnya? Apakah dia hak guna bangunan kah? Apakah dia sertifikat hak milik, ya. Jadi harus ada dasar. Kalau cuman AJB aja itu bukan bukti kepemilikan, belum lengkap. Oke. BPHTB, PBB, ya, itu bukti pajak, bukan kepemilikan. Jadi kalau misalkan yang WhatsApp saya ini, ya, ingin tahu apakah bisa atau enggak, saya langsung jawab, sepanjang tidak disertakan oleh bukti kepemilikan dari pemilik lama, surat ini tidak akan pernah bisa diurus sampai kapanpun. Oke, ini jawaban saya udah jelas, ya. Jadi untuk bisa mengurus surat, ya, walaupun objek kita kuasai, ya, itu dasar kepemilikan untuk dialihkan menjadi milik kita itu harus disertakan. Jadi tugasnya siapapun ini yang WhatsApp, ya, itu carilah atau temui penjual lamanya itu kalau masih alamatnya diketahui untuk minta dasar kepemilikan. Berkaitan dengan objek itu ada yang memiliki surat lain, tentunya itu ganda, itu bisa ditelusuri, sangat bisa ditelusuri. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengurus itu, carilah orang yang mampu, ya, untuk mengurus itu, untuk penelusurannya, ya. Kenapa itu PT bisa punya hak guna bangunan? Dasarnya apa? Siapa yang mengeluarkan? Ya, supaya jelas siapa yang lebih berhak atas objek itu. Jelas, ya, teman-teman. Hal terpenting dari video ini adalah untuk membeli tanah atau bangunan, ya, atau tanah, ya, beserta bangunan di atasnya. Nggak cukup hanya dengan AJB, melainkan harus disertakan bukti kepemilikan. Apa itu bukti kepemilikan? Ya, bisa SHM, HGB bisa. Oke, semoga ini bermanfaat, ya. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham tentang ini. Padahal ini masalah dasar. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Kalau menurut sahabat-sahabat video ini bermanfaat, tolong di-share, ya. Di-share, bantu like, subscribe, ya, dukung terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.